Nah, Bapak Ibu, di sini ada gelas. Gelas ini saya ibaratkan adalah tubuh kita. Bisa ya? Kita buat percobaan, testimoni ya. Gelas ini ibarat kata tubuh kita. Nggak ada apa-apa Bapak Ibu ya, bersih ya. Kita Bapak Ibu lahir ya, Bapak Ibu pasti bersih. Karena dari umur berapa kita makan? 6 bulan kita buat. Sampai sekarang umur berapa sekarang mau penganggur? Umur berapa sekarang abang guru? Paling tertinggi kita buat 70. Sampai umur 70 kita masih makan, betul Bapak Ibu? Apa yang kita makan semuanya tidak bisa kita pilih-pilih, betul? Bisa kita pilih-pilih makanan. Aku nggak mau makan santan, aku nggak mau makan gulai, aku nggak mau makan kari, aku nggak mau makan makanan instan. Aku maunya yang biasa-biasa aja, yang murni. Bisa kita pilih, bisa kita cari sekarang makanan yang murni, tapi tidaklah bisa, betul Bapak Ibu? Walaupun ada Bapak Ibu, ya 1001 mungkin ya. Karena sekarang sudah mulai main semprot dan pupuk. Jadi Bapak Ibu, di sini saya gunakan air. Kenapa saya gunakan air? Di dalam tubuh manusia Bapak Ibu yang lebih banyak dibutuhkan adalah air. Berapa Bapak Ibu tubuh kita perlu air? Tubuh kita perlu berapa air Bapak Ibu? Ya, betul. 70%. Betul 70% tidak penuh. 70% tubuh manusia memerlukan air, terbagi dua. Di mana itu Bapak Ibu? Terbagi duanya. 70% terbagi dua di mana itu? 40 untuk tubuh, 30 untuk bagian kepala, otak, perut, otak. Betul Bapak Ibu? Ciri-cirinya kalau kekurangan oksigen. Ciri-ciri orang kekurangan oksigen: lesu, lemas, loyo, lunglai, apalagi Bapak Ibu. Lama-lama kita bisa menjadi letih, lama-lama bisa menjadi pikun karena kekurangan oksigen. Jadi Bapak Ibu, oksigen ini kita bisa dapatkan selain dari air, bisa kita dapatkan dari udara. Dari udara yang macam mana? Udara zaman sekarang bagaimana? Betul nggak Bapak Ibu? Coba lihat rumah kita, berapa kendaraan kita punya. Coba lihat tetangga kita, berapa kendaraan yang mereka punya, kiri kanan depan, belum lagi yang lain. Betul nggak Bapak Ibu? Tidak bisa lagi kita pilih-pilih udara. Jadi Bapak Ibu, air zaman sekarang banyak nggak orang jual air murni? Mahal nggak air yang baik? Mahal nggak? Karena water mahal nggak? Sampai 50 nggak? Jadi Bapak Ibu, saking susahnya mendapatkan air, karena air adalah sumber kehidupan. Jadi Bapak Ibu, 70% tubuh kita perlu air. Jadi Bapak Ibu, ini ada betadin. Betadin ini saya ibaratkan gulai, kari, santan, ya, atau makanan yang kita makan, penyedap yang masuk ke dalam tubuh. Kita nggak tahu apakah itu. Betul Bapak Ibu? Ya, ini saya teteskan. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 saja. Selama 5 tahun, seginilah kotoran yang menempel di pembuluh darah di tubuh. Ini contoh. 5 tetes 5 tahun. Opung udah umur 60, Amang Guru udah umur 70. Aduh, 5 tahun aja segini yang menempel di pembuluh darah. 70 tahun bagaimana lagi? Jadi Bapak Ibu, ini 5 tetes. Kita ibaratkan 5 tahun. Gulai, santan, kari atau penyedap yang masuk ke dalam tubuh. Ini contohnya adalah betadin. Masukkan lagi 6, 7, 8, 9, 10. 10 tahun. Sudah segini yang menempel. Kira-kira ini menempelnya di mana? Di tengah, di atas atau di bawah? Di bawah. Makanya nggak heran kalau persendian kita
sakit, kaki kita sakit. Karena pada sesungguhnya Bapak Ibu, apa yang kita makan semuanya sudah disemprot, semuanya sudah pakai penyedap. Kita nggak tahu kapan dia masuk, kapan dia keluar, di mana dia menempel. Betul? Ini kita buat percobaan. Nah, Bapak Ibu, sekarang yang ini saya taruh di sini, ya. Nah, ini gelas satu lagi kosong, Kita isi air sama kayak tadi. Betul Bapak Ibu? Kita isi air 70%. Betul Bapak Ibu? Tidak penuh. Sudah saya isi air. Gelas yang satu lagi. Berapa tetes? Yang 5 tahun dulu lah. Ya, kita tetes. 1, 2, 3, 4, 5 tahun seginilah dulu kita buat. Betul Bapak Ibu? 5 tahun seginilah dulu saya buat. Nah Bapak Ibu, tadi itu 10 tetes. Biar sama 10 tahun kita tetes lagi berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Udah 10 tahun segini. Itu cuma 10 tetes. Saya tambahin lah biar beda. 11, 12, 13, 14, 15 tahun segini. 15 tetes. Beda nggak Bapak Ibu? Beda. Tambahinlah 5 lagi. 16, 17, 18, 19, 20 tahun segini yang menempel. Selama kita 20 tahun. Apa aja yang udah dikonsumsi Opung? Nggak mungkin Opung nggak makan santan kan selama 20 tahun. Nggak mungkin Opung nggak pernah makan gulai kan selama 20 tahun. Nggak mungkin Opung nggak pernah makan yang kari-kari kan. Nggak mungkin Opung nggak pernah makan penyedap kayak garam, mecin, salsa segala macam. Betul Opung? Nggak mungkin Opung nggak pernah makan makanan penyedap kan. Nggak mungkin nggak pernah kan selama 20 tahun. Gue sayang sekarang dulu selama 20 tahun. Nggak mungkin Opung nggak pernah makan mie goreng, mie gomak. Nggak mungkin Opung nggak pernah makan sup, lemak-lemak, daging, banyak kan selama 20 tahun. Lebih banyak yang mana tetesannya, itu atau ini? Lebih banyak ini. Nah, sekarang coba lihat di situ. Jamnya berapa? Coba lihat jamnya dulu. Jam berapa itu? Jam berapa? Jam 11 lewat 40. Oke, 11.40. Kita masukkan yang ini ke sini Amang Guru. Pegang dulu matrasnya, pegang domnya. Pegang matrasnya, pegang domnya. Sini. Pegang sini Amang Guru. Panas? Domnya, atasnya? Panas? Panas ya? Oke, silakan Amang Guru, silakan duduk. Nah, sekarang yang ini kita masukkan ke matras. Ini sini. Ya, ini suhu matrasnya 67, betul ya? Suhu matrasnya 67. Terus Bapak Ibu ini suhu domnya 99. Ya, 99 suhu domnya. Sudah? Oke, jadi Bapak Ibu ini yang tadi kita teteskan 20 tetes tadi, betadinnya kita ibaratkan gulai, kari, santan dan segala macam penyedap ya. Ini kita ibaratkan. Ini tadi gelas ini kita ibaratkan adalah tubuh kita yang sedang terapi. Panas ya tadi Amang Guru ya. Panas ya, kita masukkan ya. Ini ya. Kita masukkan. Ibarat kata tubuh kita sedang diterapi. Sudah Bapak Ibu, kita masukkan. Kita tutup nggak kalau kita terapi? Pakai selimut nggak Bapak Ibu? Betul nggak selimutnya warnanya gelap? Betul kan? Selimutnya warnanya gelap. Nah, udah tidak tutup. Kenapa kita tutup? Jadi ini Bapak Ibu enaknya ya. Ini Bapak Ibu, dom ini pemanasannya 99. Matras ini panasnya 70 aslinya ya. Ini baru 67. Sudah Bapak Ibu, dipanaskan dari bawah, dipanaskan dari atas. Enak nggak kira-kira? Enak nggak kalau terapinya kayak gitu Bapak Ibu? Dipanaskan dari bawah, dipanaskan dari atas. Enak nggak?
Apa yang terjadi kalau dipanaskan dari bawah, dipanaskan dari atas? Banyak kotoran kita yang keluar. Kira-kira betadin tadi yang kita teteskan 20 tetes tadi, kira-kira apa yang terjadi sama dia? Apa yang terjadi sama betadin tadi itu Bapak Ibu kira-kira? Berapa kita terapi? Satu sesi 40 menit. Kita biarkan selama 40 menit. Jam 11.40. Berarti selesainya nanti kita angkat jam 10.23. Berarti jam 12 lewat 20. Jam 12 lewat 20. Bisa ya Bapak Ibu 40 menit. Karena kita terapi satu sesi 40 menit ya. Sudah Bapak Ibu, ini sudah kita tutup ya. Ini kita biarkan ya ini. Yang ini tidak dipanaskan, ini dipanaskan. Ini 10 tetes, yang dipanaskan 20 tetes. Ya, ibarat kata 20 tahun. Apa yang kita konsumsi semua pasti menempel di pembuluh darah. Kalau tidak dibersihkan lama-kelamaan apa yang terjadi? Badan terasa berat. Cek ke dokter, Bapak Ibu, kalau saya penyakit kolesterol, apanya yang dicek? Darahnya. Kalau saya penyakit asam urat, apanya yang dicek? Kalau saya Bapak Ibu penyakit gula, apanya yang dicek? Darah. Kenapa semua darah? Karena memang sesungguhnya Bapak Ibu, penyakit itu berawal dari penyumbatan di pembuluh darah. Betul Bapak Ibu? Apa yang kita makan semuanya menyangkut di dinding-dinding pembuluh darah. Kenapa Tuhan kasih pembuluh darah? Karena tempat jalannya darah. Kalau udah banyak yang menempel di dinding pembuluh darah, apa yang terjadi? Maka darah pun jalannya akan menjadi lambat. Kalau udah jalan darahnya lambat, Bapak Ibu, ujung-ujungnya kita bisa kena penyakit darah seperti kolesterol, asam urat, asam lambung, apalagi ya tensi lah, penyumbatan lah, vertigo lah, migrain lah, Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Lain lagi yang sesak, lain lagi yang sakit lutut. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita sakit, yang mau dibersihkan apanya? Yang mau diobatin apanya? Nggak tahu lah. Udah berobat ke sana ke sini, udah semua pengobatan ku coba papahan, toh juga nggak ada. Kenapa Bapak Ibu kalau mau menebang pohon jangan tebang rantingnya aja. Kalau mau menebang pohon jangan tebang batangnya, tapi tebanglah akarnya yang dicabut Bapak Ibu. Kalau udah dicabut akar pohon itu, siramlah pakai minyak lampu, bakar pagi sore, mati nggak Bapak Ibu pohonnya? Tumbuh lagi atau nggak pohonnya? Tidak, karena dia sudah kena dipanaskan. Itulah makanya orang Korea Bapak Ibu datang ke Indonesia memberikan pengobatan terapi penghantar panas. Zaman dulunya Bapak Ibu masih sanggup kita kayak gini, pakai pengapian zaman dulu. Kalau zaman dulu kenapa metode ini masih bisa berlaku? Karena pada zaman dulu makanan tidak seperti zaman sekarang, masih alami, masih sanggup dengan pengapian. Coba sekarang Bapak Ibu udah asapnya kita hirup, bisa merusak pernapasan. Belum lagi Bapak Ibu saya sebagai orang tua, saya yang pakai api-api, anak saya di rumah bisa terganggu nggak? Pedih nggak mata Bapak Ibu? Nggak bisa lagi kita lakukan di zaman sekarang. Kenapa? Karena sudah banyak makanan yang tercemar, yang ada yang disemprot lah sekarang. Betul nggak? Semua petani kan di sini, betul kan? Bung, petani kan disemprot kan Bung, dipupuk kan Bung. Jadi Bapak Ibu dari situnya semua, belum lagi dari udara. Bisa rupanya Bapak Ibu yang ini yang kita hirup yang bagus, yang ini yang tidak bagus kita buang. Gitu-gitu. Bisa rupanya kayak gitu, Bung. Bisa rupanya kita pilih-pilih ini yang bagus, ini yang nggak bagus. Tidak kan? Yang bagus masuk, yang tidak bagus juga masuk. Jadi belum lagi dari udara, belum lagi dari makanan. Jadi sekarang Bapak Ibu pertanyaannya, apakah tujuan kita terapi? Tujuan kita terapi Bapak Ibu adalah membersihkan apa yang sudah kita hirup, membersihkan
apa yang sudah kita konsumsi, membersihkan. Yang kita makan semalam, kita bersihkan hari ini. Yang kita makan hari ini, kita bersihkan besok. Itulah artinya terapi rutin setiap hari. Jadi Bapak Ibu, kalau masih ada yang enggan, kalau masih ada yang tidak serius, yang salah adalah kita sendiri sebagai pelaku si pasien yang terapi. Kenapa? Karena kami sudah bilang terapi yang sebenarnya kalau mau cepat dapat perubahan, cepat-cepatlah rutin, bersihkan setiap hari. Karena nggak bisa kita jamin Bapak Ibu. Sekarang saya makan udah umur 35 tahun, udah 35 yang menumpuk. Terapi saya di 1 bulan. Nggak mungkin yang 35 tahun ini langsung bersih dalam 1 bulan dibersihkan matras ini. Kenapa Bapak Ibu? Sekarang saya terapi, saya bersihkan sekarang. Betul nggak Bapak Ibu? Saya pulang ke rumah makan lagi nggak? Saya pulang ke rumah makan lagi nggak Bapak Ibu? Di nasi ada apanya? Ada kadar gula. Ikannya digoreng pakai apa? Pakai minyak. Sayurnya pakai santan nggak, daun ubi? Sayur itu ada nggak Bapak Ibu zat kapurnya? Coba lihat pohon daun ubi, bawahnya ada putih-putih nggak? Itulah dia zat kapurnya. Kan itu nggak perlu kita cuci. Kan seiring pertumbuhan sayur itu kan dia udah bersamaan dengan kapur itu. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa pilih-pilih makanan. Sekarang saya mau tanya, tujuan kita terapi adalah untuk membersihkan pembuluh darah. Dari mana? Dikeluarkannya Bapak Ibu? Dari keringat. Beda nggak sih? Beda nggak Bapak Ibu keringat terapi sama keringat ke ladang? Beda kan? Jadi apa yang mau ditunggu? Kenapa datangnya seminggu 2 kali? Kenapa sebulan maunya cuma 2 kali? Kenapa kayak gitu? Apalagi kan udah dialami berobat ke dokter. Ada rupanya Bapak Ibu dengar orang minum obat, orang penyakit gula minum obat, dia lama-lama banyak perubahan, banyak sembuh. Pernah pun dengar orang darah tinggi minum obat terus, lama-lama jadi dia sembuh. Yang ada sering kita dengar apa? Minum obat seumur hidup, kena penyakit gula, kena penyakit kolesterol, kena penyakit darah tinggi. Kan udah kita coba, boleh minum obat, boleh minum herbal, boleh mau makan apa aja, tapi semuanya harus ada batasan. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang namanya dikonsumsi kita nggak tahu. Benar nggak? Di nasi, contoh, di nasi yang kita butuhkan dari nasi apanya? Karbohidrat, tapi kan nggak bisa kita pisahkan nasi dari gulanya. Biar nggak kena minyak, biar nggak kena kolesterol, direbus-rebus terus ikannya. Ada yang kayak gitu, ikannya terus direbus selama hidup. Pasti sering kan makan yang digoreng, kan campur juga. Jadi makanya Bapak Ibu, kita bakalan terus bisa mengalami kesakitan. Ya, jadi Bapak Ibu, di sini alat terapi kita ini mampu membersihkan sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ya, saya ulangi sekali lagi, saya ulangi sekali lagi. Alat terapi kita ini mampu membersihkan sisa-sisa makanan yang menumpuk di pembuluh darah yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sekarang Bapak Ibu lewat mana tadi keluarnya? Lewat keringatnya. Apa yang terjadi kalau kita terapi? Apa Bapak Ibu? Keringatnya tidak bau, tidak lengket, tidak asin. Mau cepat sembuh, mau cepat banyak perubahan, mau Bapak Ibu harus serius terapinya. Jangankan sebulan 2 bulan, jangankan 6 bulan 7 bulan. Opung Anggun udah berapa lama terapi? 1 bulan. Hah? Atau 1 bulan. 1 tahun? 3 bulan. 3 bulan, nggak pernah absen kecuali minggu. Opung J Manalu udah berapa lama terapi? Mulai ada di Derry 2 tahun lebih, nggak pernah absen kecuali minggu. Amang Boru MC Morangkir udah berapa lama terapi? 3
2 tahun 3 bulan. Jadi yang baru-baru sanggup nggak? Opung William udah berapa lama terapi? Sudah lebih 1 tahun. Coba lihat, ini contoh. Inilah orang-orang yang benar-benar Bapak Ibu menghargai pengobatan. Bukan karena gratisnya, karena kita yang merasakan. Kepenang pun kita kalau nggak yakin, banyak pun uang kita, apapun ceritanya, nggak akan ada yang kita dapatkan. Betul Bapak Ibu? Gratis pun ini Bapak Ibu, kalau yakin kita, semuanya menjadi obat. Pucuk jambu pun kalau kita makan, kalau yakin itu bisa menyembuhkan sakit perut, yakin kita. Minyak lampu dari kompor aja jadi obat kok zaman dulu. Kenapa semuanya hilang? Kenapa? Karena teknologi makin lama makin canggih. Udah ada kutus-kutus, ada GPU, panas sakit dikit goles, pakai koyo oles. Dulu nggak ada. Kenapa buah pala diketok-ketok jadi obat? Bendol kepalaku diambil mamaku, nasi yang panas, pemanasannya diembus-embus lagi. Kenapa? Karena kan panas uapnya. Kenapa pakai pemanasan? Sekarang ada benjol dikit, bawa ke rumah sakit. Apa katanya? Kelenjar. Wah, dari mana anakku bisa kena kelenjar? Operasi. Betul nggak Bapak Ibu? Dulu bendol kepala, bendol apa? Dipasih mama kitanya buah pala, diketok, ditempel-tempel. Kadang maaf kata Bapak Ibu, kapur siri pun dulu jadi obat kalau digigit nyamuk. Bendol kok digigit nyamuk? Beda kan? Itu kan zaman dulu. Sekarang nggak bisa lagi kita lakukan itu. Karena udah canggihnya zaman. Jadi Bapak Ibu, inilah baiknya orang Korea. Didatangkan alat terapi pengantar panas, cuman tidur kita. Bukan tidur aja di sini, bukan. Selimut-selimutan bukan. Disuruh pakai baju putih, disuruh pakai kaos kaki putih, disuruh pakai celana putih, bawa air putih. Bukan hanya itu, bukan. Itu semua ada artinya. Kenapa Bapak Ibu? Karena di batu ini Bapak Ibu, di batu ini sudah diteliti ada sinarnya. Sinarnya namanya sinar inframerah gelombang jauh. Gimana kita bisa dapat sinar inframerah gelombang jauh? Ada bedanya sinar sama cahaya? Bapak Ibu, ada bedanya sinar sama cahaya? Ada. Kalau cahaya Bapak Ibu bisa kita dapatkan dari lampu, itu cahaya. Tapi mungkinkah saya yang sakit asam lambung tidur di lampu? Memangnya ayam saya? Betul nggak Bapak Ibu? Bisa nggak cahaya bisa menyembuhkan asam lambung saya? Kan contoh. Terus api, panas, kan sama pakai api. Coba Bapak Ibu sekarang pulang ke rumah pakai api, apa yang terjadi? Sembuh rupanya bisa. Api, panas api mengeluarkan asam lambung. Jadi yang kita butuhkan bukan panasnya, yang kita butuhkan adalah bagaimana sinar dari batu ini masuk ke dalam tubuh. Panasnya ini membuka pori-pori kita. Ketika panasnya Bapak Ibu, panasnya matras ini, tidur kita di sini terbuka pori-pori kita, gampanglah sinarnya masuk, gampanglah kotorannya keluar karena udah terbuka pori-pori kita. Tanpa dipanaskan pun tetap bermanfaat. Coba lihat ubi ini Bapak Ibu, nggak ada panasnya di batu ini, bisa tumbuh. Ini ubi nggak kena sinar matahari. Tanggal 2 Juli 2020 sampai sekarang udah mau 4 bulan. Coba makin lama makin tumbuh. Nggak ada loh panasnya. Coba di batu itu. Ini batunya cuma 4. Kita di matras 1400 batunya. Lebih menang kita. Tinggal sekarang ayo dong kita rutin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena ini tempat umum, memang harus mengantrinya. Kayak mana mau kita bilang? Betul nggak? Nggak bisa kita bendung, kita batasi. Yang datang cuma 80, nggak boleh lebih. Nggak bisa kita batasin. Orang semua Bapak Ibu pengen sehat, orang semua pengen sembuh. Nggak mungkin kita larang. Jadi kembali ke diri kita, sambil kita istilahnya bersyukur, sambil kita banyak-banyak ngelus-ngelus dada gitu ya Bapak Ibu ya, biar diuji dulu kesabaran kita. Sambil kita punya iman, kan iman kita lagi diuji ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Bapak Ibu ya, memang harus ada antrian. Saya juga mewakili kawan-kawan di dalamnya ya Bapak Ibu ya. Jadi saya cuma minta partisipasinya, kerjasamanya dan kesabarannya ya. Jadi Bapak Ibu, terapi kita 40 menit. Tadi betadinnya sudah kita cemplungin ya, sudah kita panaskan.
Jadi kita buka jam 12.2, jam 12.20. Bisa ya? Ini contoh kecilnya, ubi ya Bapak Ibu ya. Diterapi terus pakai batu ini selama 4 bulan. Tidak ada dia kropos. Pernah dengar kalau terapi terus kropos tulang katanya? Ada pernah dengar itu? Kalau terapi kok terus nanti darahmu kering, ada pernah dengar? Tulang kita rapuh katanya, ada pernah dengar gara-gara terapi? Jadi Bapak Ibu, jangan kita terhipnotis sama kata-kata orang. Kalau kropos alat ini bisa buat tulang kita rapuh, Opung Anggun, Opung William, Amang Guru Simorakin, Opung J, Manalu, mereka duluan yang kena. Betul Bapak Ibu? Tahu namanya kropos? Ibarat kata kayak roti, nampaknya aja tembok ini utuh tapi di dalam sudah lapuk, berarti tinggal tunggu rapuhnya. Tapi kan sebelum ini rapuh Bapak Ibu kan ada tanda-tanda. Contohnya kayak tembok mulai retak karena di dalamnya sudah kopong. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, ini kan tidak ada. Coba Amang Guru, bisa ya berdiri, coba, bisa ya jalan. Nah, coba agak gini dulu. Coba kayak gini dulu. Nah, apa yang bisa dilihat? Pinggangnya, tulangnya. Ini kan tulang belakang nih. Nah, miring ke kiri bisanya? Nah, bisa. Opung Anggun bisanya? Angkat tangan bisanya? 2 tahun lebih. 2 tahun 3 bulan terapi. Enggak ada tulangnya kropos. Umur berapa? 70. 2 tahun 3 bulan terapi. Cuman sakit apa? Jantung. Jantungnya nggak enak, panas dadanya. Jalan dulu nggak bisa. Ada asam lambung. Ada asam lambung, asam uratnya pun ada. Asam urat, asam lambung ada. Jadi jantungnya merasa tidak enak, ya. Jadi 2 tahun 3 bulan. 1 tahun berapa hari? 365 hari. Kita ambil dulu 200 hari. Betul nggak Bapak Ibu? 200 hari dulu kita potong. Jadi Amang Guru selama sakit berobat di sini 2 tahun 3 bulan, apa reaksi yang Amang Guru rasakan? Reaksi? Nah. Yang ianya sudah makan, mandi pagi udah bisa. Biasanya tak bisa pagi. Jalan Oke, Bapak Ibu silakan duduk Amang Guru. Jadi Bapak Ibu ya sudah bisa jalan jauh, mandi pagi. Bahkan Bapak Ibu Amang Guru itu pun sudah melakukan aktivitasnya jalan kaki juga. Dari Bansel ke kemari ya. Ya, jadi Bapak Ibu, di sini kita kita informasikan kembali ya. Kalau kita terapi di sini, semakin rutin kita Bapak Ibu, semakin sering kita terapi, semakin banyak yang kita dapatkan. Salah satunya adalah pembersihan dalam tubuh kita, semakin terjamin tubuh kita itu dibersihkan. Coba dilihat di sini Bapak Ibu. Ya, ini coba kertas ini. Nah, ini Bapak Ibu, umurnya 120 tahun. Ini pembuluh darah, ini yang kotor. Ini yang mulai bersih. Rahasia tubuh kalau mau umur panjang adalah pembuluh darah kita harus bersih. 120 tahun. Dr. Randus, Bapak Ibu Hendra mengatakan bahwa rahasia umur panjang adalah pada pembuluh darah. Pembuluh darah kita yang harus kita bersihkan. Ini contohnya, kalau pembuluh darah kita kotor, banyak lemaknya, kita bisa kena penyakit migrain, gangguan ingatan, kelelahan kronis, insomnia, masalah dalam hubungan intim, gangguan penglihatan, pendengaran, tekanan darah tinggi, gangguan pernapasan, bahkan kulit pucat. Kulit kita pucat, tidak nyeri otot dan sendi, sakit lutut. Itu. Jadi Bapak Ibu, apa rahasianya pembuluh darah kita? Usia. Ini. Usia bukanlah halangan untuk menjalani hidup Anda. Ahli kardiologi berusia 109 tahun ini membagikan rahasia umur panjang dan kondisi kesehatannya yang luar biasa. Ahli kardiologi.
terbuka di Indonesia, Hendra Purnomo pensiun di usia 70 tahun. Meskipun begitu jiwa dan tubuhnya tetap muda. Coba, umur 70 bisa mengatakan saya masih muda. Beliau telah pensiun selama 39 tahun dan sampai sekarang masih sehat dan bugar, masih sehat. Coba, 70 tahun dia katakan saya sehat dan bugar. Saat ini sang akademisi menginjak usia 109 tahun. Dia sekarang usianya 109 tahun. Tapi dalam keadaan sehat. Itu dia saudaranya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ke rumah sakit, apa katanya? Trombositnya turun. Ya itu dia. Apa itu trombositnya Bapak Ibu? Keping darah. Darah kita ini dihambat. Ini contohnya darah. Kayak mana opung ini mau bergerak? Ini abang buru ini. Kayak mana ini mau bergerak? Ada lemak yang diimpit dia. Mau diangkatnya kakinya berat. Ayo sini abang buru. Pegang sudah saya. Contohnya ini kolesterol. Masuk abang buru, sini abang buru. Udah pegang diri saya. Ini contohnya darah tinggi. Saya jalan kayak mana? Berat gak ini? Berat gak Bapak Ibu? Saya mau beraktivitas loh, besok pagi saya bangun harus kerja. Saya harus kerja. Sementara ada kolesterol sama darah tinggi yang mengimpit saya. Masuk lagi asam urat, dipegang kaki saya. Gimana saya mau bergerak? Itunya Bapak Ibu. Silakan tepuk tangan dulu ya. Jadi Bapak Ibu, kayak gitunya prosesnya kalau kita sakit. Di sininya kolesterol. Di sininya hipertensi itu, di bagian kepala ini sering sakit. Di sininya asam urat itu. Jadi kalau udah dikop di sini, belum lagi asam lambung, dikop di tengah, dikop asam urat di bawah. Kayak mana kita mau bergerak? Atas sudah kena, tengah udah kena, bawah udah kena. Jadi kadang udah usia kita tua. Jadi wajar itu wajar. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah penyakit itu kita pelihara? Kan tidak. Semua, walaupun usia kita tua, kita juga masih ingin sehat, kita juga masih ingin menikmati hari tua. Betul nggak Bapak Ibu? Siapa sih yang mau sakit? Apalagi di usia tua, kasihan anakku, kasihan cucuku. Betul nggak Bapak Ibu? Mereka merantau gara-gara aku, mereka jadi kepikiran. Ada nggak yang kayak gitu orang tua? Ada kan? Kena sakit sayangnya sama anak cucunya, sama istrinya. Kalau bisa janganlah sakit aku Tuhan. Kalau bisa pun kalau sakit aku ambillah. Ya kan kita putus asa. Sekarang kan Tuhan kan paling benci sama orang yang putus asa. Betul nggak? Kita dikasih harapan hidup, artinya kita dikasih kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk berbuat baik. Berbuat baik kepada apa? Kepada orang lain, kepada tubuh. Karena ini milik Tuhan Bapak Ibu. Roh ini kan Bapak Ibu milik Dia. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi kalau bisa dikasih kita tangannya sehat, pulanglah dengan tangan yang sehat. Kan gitu. Ini kan milik Dia semua. Ya Bapak Ibu ya, jadi artinya jangan putus asa, masih ada kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan untuk berbuat baik, cari pahala, bukan lagi kejar uang. Ingat sakit lututnya, jangan terus uang aja. Ingat pinggangnya opung, ngamburu. Terus kami bilang gitu. Ingat matanya katarak, jangan lagi keluar malam-malam, jangan mandi malam, nanti tumak rematiknya. Itu bentuk kasih sayang ya sama Bapak Ibu. Tapi janganlah diharapkan bisa berulang-ulang, kami ingatkan itu. Ya Bapak Ibu, karena semua kembali sama diri kita. Sakit asam urat, jangan dulu banyak-banyak makan daun ubi ya Pung. Iya memang itu tantangannya. Jangan banyak-banyak makan jeroannya, kepala ikannya, kepala dalamannya itu ya, jangan ya. Iya, apa? Nggak selera makan, beli dulu ucok. Apa ikan kakak itu, kepalanya mantap. Jadi kuman asam uratnya dibilangnya reaksi, padahal pantangannya dimakan. Onde mandi. Oh jangan dulu makan banyak-banyak telur ya. Iya, rupanya katanya puding. Kena lemas aku puding, aku makan telur 2. Kumat kolesterolnya sakit pundaknya, dibilang reaksi, rupanya pantangannya dimakan. Oh Pak Pan, nggak bisa datang aku, kenapa? Ada pesta. Jambar hula-hula, diambil jambarnya, direbus, dimakan. Amangu ya amang. Ujungnya kapan kita mau sembuhnya? Iya. Makanya kan, jadi Bapak Ibu semua boleh kita makan, tapi ada batasannya.
Makanya yang harus kita kontrol apanya? Nafsunya, emosinya dikontrol. Makan sedikit jangan. Kenapa? Satu potong ikan kita makan. Contohnya ya, kan siang kan makan lagi, satu potong lagi. Malam kan makan lagi, udah 3 potong ini hitungannya. Kalau pagi kita makan 2, siang kita makan 2, malam kita makan 2, ujungnya 6. Nah ini bukan waktu makan itu makan 2, bukan. Dikit aja, kalau bisa separuh kenapa enggak? Tuh juga kan Bapak Ibu yang buat kita kenyang kan bukan ikannya. Kenapa? Ya jadi Bapak Ibu harus diatur supaya apa? Supaya yang kita lakukan perobatan ini tidak sia-sia. Kalau misalnya 1 bulan 2 bulan kita sekaki ini enak karena kita batasi pantangannya, kenapa harus nunggu 6 bulan? Kan begitu. Ya Bapak Ibu ya, semua kembali sama diri kita. Sambil kita rutin, sambil kita berusaha, sambil kita berdoa, percaya Bapak Ibu, Tuhan tidak mungkin tidak menjamah doa kita. Betul Bapak Ibu? Ya, yang Maha Kuasa itu baik. Betul nggak Bapak Ibu? Dia pasti memberikan jalannya kepada orang yang berusaha. Doa, usaha, dan keyakinan itu adalah sejalan. Kalau ada usaha, ada pun doa, tapi kalau nggak yakin juga percuma kan? Ya Bapak Ibu. Ya bisa ya Bapak Ibu. Ya, sekarang waktunya sudah jam 12 lewat 10. Ya Bapak Ibu ya, sudah waktunya jam 12 lewat 10. Di jalan juga belum keluar. Jam 12 lewat 10, tinggal 10 menit lagi waktu kita di sini. Siapkanlah yang kartu warna bukan. Ya, warna biru ya. Biru itu ya. Sesi 8. Betul ya, di belakang ada angka 8, yaitu yang mau masuk. Siapkanlah. 10 menit lagi kita. Jadi Bapak Ibu, besar harapan kami, besar harapan saya Bapak Ibu. Bapak Ibunya pandai-pandai mengatur waktu. Kalau ada pesta jam 11 besok, dekat dari rumah, masih daerah Serikalang, terapinya pagi. Jadi jangan jadikan sesuatu itu hambatan. Nggak ada ongkos Bapak Ibu. Rumah kita contohnya dari Bansel ke sini, karena nggak ada ongkos mau naik beca, perkirakan dulu. Kita jalan dari rumah jam 7 sampai di situ jam 8. Kan bisa Bapak Ibu. Kenapa? Biar nggak putus dulu terapinya. Udah rutin dia 10 hari. Nggak datang dia ke 11-nya, nggak datang dia ke 12-nya. Yang ke 10 tadi jadi berkurang Bapak Ibu, jadi 8 karena udah bolong 2 kali. Kan mengulang lagi. Lihat ini Opung William pernah terapi kan udah sampai 1 tahun. Pernah absen kan berbulan-bulan? Pernah kan? Iya pernah pergi, iya maksudnya pernah kan? Beda kan Bung, mana lebih enak, terapi atau enggak terapi Bung? Lebih enak mana ya, terapi atau enggak? Hah? Lebih enak terapi, pulang Opung ini dari perantauannya, datang lagi dari terapi. Karena memang apa Bapak Ibu? Karena memang sudah dirasakan. Ada yang kurang. Bukan nggak boleh minum obat, boleh minum herbal, nggak ada pantangan. Tapi jangan ditinggal terapinya. Jadikan terapi ini kebutuhan. Sama seperti kita makan. Kalau nggak makan dari mana tenaga? Sama kalau kita ke ladang, kalau nggak bawa cangkul, bisa kita garap ladang kita? Bisa kan? Bisa, tapi lama kan? Satu-satu kita ambil rumputnya, bener kan? Lama kan? Bisa, tapi lama. Sama seperti itu juga kita kalau terapi. Ya, minum susu, makan makanan yang bergizi, itu penting Bapak Ibu. Kebutuhan tubuh. Tapi semua harus pakai batasan ya Bapak Ibu ya. Bisa ya Bapak Ibu, minta kerjasamanya ya. Biar nanti Bapak Ibu berangkat kita dari sini, nggak di sini lagi kita Bapak Ibu. Setidaknya kesehatan Bapak Ibu itu sudah lebih teratasi. Tidak segini lagi. Kita kan nggak selamanya di sini. Apalagi ini Bapak Ibu bulan 3 ini kan isu-isunya kan udah habis kontrak. Mau kemana lagi kita semua? Ya 4 bulan lagi ya Bapak Ibu, kami minta serius dulu. Kalau bisa 4 bulan ini untuk mengatasi penyakit Bapak Ibu, kenapa tidak dari sekarang kita rutin? Kalau udah berlayar pun kami udah pindah jadi bulan 3 ini, nggak ada lagi cerita terapi sama kita. Betul kan? Nggak ada lagi. Nggak mungkin Bapak Ibu datang ke 3 Panah. Dekat ya memang 3 Panah, cuman kan nggak mungkin tiap hari ke sana.
Makanya kami bilang bawa keluarga, bawa anaknya, cucunya, bisa terapi, ayo, bisa sebelum terjadi hal yang nggak kita inginkan. Kalau udah di situ sakit, di situ berobat, payahnya sembuh. Kenapa Bapak Ibu? Karena penyakit ini mudahnya masuk, tapi susah untuk keluar. Masuknya gampang, kalau keluar susah ya Bapak Ibu. Makanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Gak ada yang sakitkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, itulah yang bisa kita berikan, itulah yang bisa saya sampaikan. Dengan adanya percobaan betadine ini, tadi kita sudah sama-sama Bapak Ibu, udah jam 12:10, udah 30 menit dipanaskan Bapak Ibu. Yang ini Bapak Ibu 30 menit masih juga kayak gini. Air yang diisi betadine masih juga kayak gini. Di mana dia mengendap? Di bawah. Makanya jangan heran kakinya sakit, persendiannya sakit. Karena memang apa yang kita konsumsi, apa yang masuk ke dalam tubuh, semuanya bakalan mengendap di persendian. Jadi kalau ada orang bilang gak sakit aku, gak ada sakit kakiku, tunggulah. Ya, tidak ada manusia yang tidak sakit. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi yang kita makan, yang masuk ke dalam tubuh semua akan menempel di persendian. Nah, bagaimana dengan betadine 20 tetes tadi yang dimasukkan ke matras? Bagaimana? Ayo, Amang Boris silakan diambil. Dipegang dulu panas. Pegang dulu batunya. Ya, ini panas. Oke ya, kita ambil ya 30 menit. Ya. Dibawa ke depan ya. Coba dilihat sama Bapak Ibunya. Ada bedanya? Ada bedanya? Ada apa yang bedanya? Yang dipanaskan sama tidak dipanaskan? Bercampur kan? Pecah dia kan? Menyebar dia kan? Karena germanium Bapak Ibu mampu menyebarkan panas ke seluruh tubuh. Yuk pegang sama guru airnya. Panas gak? Coba pegang airnya. Panas. Nah Bapak Ibu, biar lebih cepat lagi, ya sudah makasih ya. Biar lebih cepat lagi Bapak Ibu, di sini ada alat getar nggak? Di terapi ini ada alat getar nggak? Ada nggak alat getar? Apa namanya? Ada smart bomb, ada stimus yang ditempel, betul nggak? Kalau ditambah lagi Bapak Ibu ini dipanaskan tubuh kita, ditambah lagi kita pakai getaran, contoh ini getarannya, ditambah lagi pakai getaran Bapak Ibu, apa yang terjadi? Sambil tubuh kita dipanaskan, sambil kita dikasih getaran, Bapak Ibu, lama-lama tubuh kita, penyakit tadi, kotoran dalam tubuh kita, apa yang terjadi? Kalau ditambah pakai getaran, sambil kita terapi dipanaskan tubuhnya, ditambah pakai getaran, apa yang terjadi Bapak Ibu sama tubuh kita? Kotorannya makin mudah dirontok, kotorannya makin mudah dirontokkan. Betul nggak Bapak Ibu? Makin mudah kotorannya dirontokkan. Sambil terapi kita, tubuh kita dihangatkan, sambil pakai stimus atau pakai bong, sambil tubuh kita digetarkan, otomatis ini contohnya Bapak Ibu ya, saya kasih getaran di dalam airnya. Lama-lama Bapak Ibu dia bisa memudar. Yang seperti ini Bapak Ibu, pengen nggak kita airnya bisa putih lagi? Pengen nggak airnya bisa putih lagi? Ini cuma 30 menit udah seperti ini. Saya mau tanya, kalau saya biarkan ini sampai 8 jam Bapak Ibu, kira-kira apa yang terjadi? Lebih bersih. Jadi tidak ada. Kalau ini saya biarkan 8 jam Bapak Ibu, kalau alat itu bisa buat kita melepuh, kalau alat itu, pemanasan itu bisa buat tulang kita keropos, ini udah pecah duluan, ini kaca loh. Ini panas, betul nggak Bapak Ibu? Ini udah retak loh. Betul nggak Bapak Ibu? Kadang gelas aja kita kasih air panas aja Bapak Ibu mau retak, mau pecah. Ini coba Bapak Ibu, 30 menit dipanaskan. Panas ini kan, panas karena memburukan gelasnya kan. Tidak ada retak. Jadi jangan dengar gosip belaka. Keropos, darahnya nanti kering, pakai listrik. Ya, kalau nggak tahu ngapain kita berkata ya. Jadi Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang betul nggak? Beruntung nggak kita ketemu Epidrim? Beruntung nggak kita Bapak Ibu? Beruntung. Ya, sampaikan kabar gembira ini ke tetangga, saudara, keluarga terutama ya Opung ya, seperti Opung Sinaga ya. Ya Opung,
Terus rajin kasih brosur ya. Opung Siahan ya. Ya rajin Opung itu ngasih brosur kan sama kawan-kawannya. Jadi Bapak Ibu ini bisa kita letakkan kembali ya. Kita pasaskan lagi. Ya, nanti Bapak Ibunya keluar ya. Sampai Bapak Ibu keluar terapi ya. 40 menit kan terapi kan? Nanti keluar terapi kita lihat ya sama-sama ya. Dilihat dulu ya sebelum pulang ya. Yang mau masuk sesi 8. Ayo silakan masuk ya sesi 8. Bapak Ibu, yang tadi betadinnya yang kita cemplungkan tadi yang kita taruh tadi ke matras, sekarang udah bisa kita ambil karena waktunya sudah 40 menit. Ya, Bapak Ibu dipanaskan. Yang tidak dipanaskan betadinnya masih seperti ini. Yang tidak dipanaskan selama 40 menit seperti ini ya Bapak Ibu. Yang dipanaskan Bapak Ibu ini ada di matras. Nah, ini tadi Bapak Ibu udah dipanaskan pakai dom, dipanaskan lagi pakai matras. Suhunya 90 ya suhunya ya Bapak Ibu ya. 65. Nah, ini 68. Nah, sekarang Bapak Ibu ini sini yang dipanaskan tadi seperti inilah Bapak Ibu, contohnya kalau kita terapi ya pembersihan tubuh. Ya, apa yang kita konsumsikan Bapak Ibu menempel di dalam tubuh, lebih tepatnya di pembuluh darah yang bisa menghambat jalannya darah. Dengan adanya terapi pengantar panas dapat membersihkan pembuluh darah tanpa cuci darah, tanpa minum obat pengencer darah. Jadi Bapak Ibu, artinya terapi pengantar panas batu germanium yang memancarkan sinar inframerah gelombang jauh Bapak Ibu mampu membersihkan kotoran di dalam tubuh yang lebih tepatnya di pembuluh darah sehingga mampu memperlancar sirkulasi peredaran darah. Ini kita buat testimoninya. Testimoninya adalah air yang diteteskan dengan betadin 20 tetes tadi, 20 tetes ya diteteskan ke gelas yang satunya. Gelas yang 20 tetes itu Bapak Ibu, 20 tetes betadin tadi dimasukkan ke dalam alat dom ini sama matras ini. Ini dia hasilnya Bapak Ibu. Nah, ini dia hasilnya. Ada nggak Bapak Ibu perbedaannya ya? Kasih tepuk tangannya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Yuk. Ini jauh berbeda. Beda kan Bapak Ibu? Berbeda. Beda ya. Yang tidak dipanaskan Bapak Ibu, yang terapi contohnya Bapak Ibu, ini yang terapi. Dia dilarutkan, diedarkan Bapak Ibu, ya diedarkan dibawa sama peredaran darah, tidak menumpuk. Yang satunya tanpa kita terapi, tubuh kita tanpa dihangatkan, apa yang kita konsumsi, contohnya betadin tadi adalah gulai, santan, apa penyedap-penyedap, dia mengendap Bapak Ibu di bagian persendian. Jadi nggak heran kalau persendian kita terus sakit, lutut, kaki, pundak, pinggang, ya Bapak Ibu ya, itu kan bagian persendian ya, tangan. Jadi Bapak Ibu inilah bedanya yang terapi sama yang tidak terapi. Kalau tubuh kita hangat Bapak Ibu, zat-zat apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, sekalipun kita yang mengkonsumsi obat ya Bapak Ibu ya, yang mengendap di dalam tubuh ya Bapak Ibu ya, apapun itu isi yang kita konsumsi setiap hari ya Bapak Ibu dapat diedarkan melalui peredaran darah yang lancar. Seperti inilah percobaannya Bapak Ibu ya. Jadi ini tidak diterapi, diteteskan cuma 10 tetes. Ini 40 menit udah larut, udah mau bening. Ini Bapak Ibu sama sekali dia tidak menyebar Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu kami harapkan kehadirannya datang Presiden Siti Kalang datang dulu. Ya, jangan dengar kata orang, ikuti kata hati, saksikan video ini jadikan motivasi. Amin. Baru ini 3 kali ini. Tapi karena susahnya motor dari si Nampang, susah lah ya. Kalau dari sini tidak ada lagi. Jadi harus aku berangkat dari sana paling 8:30. Ini aja udah terlambat aku. Jadi aku masih 3 kali. Memang terus jujur lah aku merasa sakit semua. Sakit. Iya. Gak ada mau. Tapi udah kebaca ini semua. Di sini ada dikatakan di sini. Kalau sudah 5 hari atau 7 hari ada reaksi sakit, bukan enak, tapi sakit. Tapi di sanalah kita, artinya seperti tulangku bilang tadi, diproses ya kan. Ya puji Tuhan lah, mudah-mudahan nanti kalau ada masih aku di sini Kalang ini, kebetulan bulan 12 aku akan pulang ke Balai Karimun karena anak saya kelas 6 masih di Balai Karimun.
Jadi aku harus pulang lah karena bulan 1 udah tatap muka sekolah. Jadi aku pergunakan waktu yang ada sampai bulan 12 ini. Puji Tuhan lah, mudah-mudahan nanti Tuhan berkati aku bisa sembuh gitulah. Karena begitu bulan 5 sampai sekarang udah sudah waktu untuk berobat ke sana kemari, melawan siantar berstegi di mana-mana, segala paranormal sudah saya kunjungi juga gini. Dan kalau aku dengar dari orang-orang ini sangat sulit sembuh, tapi aku percaya sama Tuhan Yesus lah. Walaupun saya mati dibawa oleh penyakit ini, aku tak percaya sama Yesus lah. Yang penting aku tak tahu. Iya, itulah kehasian. Jadi puji Tuhan lah, kita doakanlah Adren Kremi ini panjang di mana-mana. Kalau memang bisa nanti kita minta usaha pergi dari sini kali ini. Biar banyak, karena di mana-mana sudah banyak orang sakit. Jadi kemana kita pergi? BPJS pun sudah agak ragu sekarang ya. Ini gratis kita gunakan waktu ya. Jadi terima kasih Bu. Tuhan memberkati kita semua, kita sepulang dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ayo perkenalkan dirinya Mama Mika. Waktu kemarin masih 6 hari ini perut mulas. Tiap hari sikit-sikit ke kamar mandi, sikit-sikit ke kamar mandi. Sakit apa rupanya Mama Mikael? Asam lambung. Cuman asam lambung. Iya. Asam lambungnya udah kayak mana rupanya? Kemarin sebelum kemari saya udah berobat ke puskes, saya kena infus sampai 3 botol. Kena infus sampai 3 botol. Iya. Gara-gara asam lambung. Iya. Sebelum terapi. Sebelum terapi. Saya lemas, terus lemas. Akhirnya ada edak saya ngajak saya sini terapi. Saya udah mendingan, udah bisa jalan. Dulu hanya tidur aja di rumah, bergerak sedikit udah lemas. Umur berapa Mama Mikael? Sekarang mau 42 tahun. Udah berapa lama rupanya asam lambungnya? Sebelum kemari 1 bulan. Oh, masih baru ya? Iya. Oh, tapi udah sampai kena infus ya? Iya. Sampai udah nggak bisa jalan ya? Iya. Masih baru asam lambungnya 1 bulan, tapi sampai lemas nggak bisa jalan. Sekarang udah bisa jalan? Udah. Coba, ayo. Oh, iya, mundur lagi. Oh, gini-gini bisa? Oh, kasih tepuk tangannya dulu Bapak Ibu. Iya. Jadi udah terapi berapa hari? Kalau nggak salah 1,5 bulan. 1,5 bulan udah terapi ya? 10 hari saya terapi sini udah bisa, tapi tetap saya teruskan. Ada reaksinya ya? Kemarin saya lemas, nggak berdaya, Terus? tapi saya tetap kesini naik angkot. Oh, walaupun kena reaksi makin lemas, tetap terapi juga ya? Iya, sekarang sudah enakan. Sudah enakan. Nggak minum obat? Masih ada kemarin obat saya masih saya makan. Sekarang udah habis. Sudah habis, nggak ditebus lagi? Enggak. Nggak apa-apa? Nggak ada masalah? Enggak. Oh, udah lepas dari obat ya Bapak Ibu ya? Dia bunyi, tunggu selesai bunyinya baru kamu putar ini ke max. Coba putar ke max ya, sampai kan udah sampai 70, sampai aja lagi putar. Udah 70 kan, cuman karena ini masih baru dihidupkan suhunya 49. Jadi dengan kita terapi suhu 70 ini terlalu panas mungkin kalau 2 jam 3 jam gitu kan. Jadi kamu putar-putar aja. Contohnya bapak bilang, kamu ngapuran orang yang mojok ini aja putar pelan-pelan dia kemin. 50 contohnya cari, 55 contohnya cari ya. Bang, sudah jam